Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan. Kalau tahun baru tahun lalu, gue ngasih hadiah velg baru ke mobil ini. Tahun ini hadiahnya lebih spesial karena gue akan memberikan dry carbon di mobil ini. Kenapa gue bilang spesial? Karena kalau kemarin itu emang udah karbon ya, tapi karbonnya kan karbon fiber. Jadi ada fiber, ada karbon. Yang itu sebenarnya bermanfaat cuman buat estetika aja, tapi buat fungsional kurang karena jadinya lebih berat dan juga nggak nambah kekuatan. Sementara kalau dry carbon itu literally karbon sama ada lapisan karbon Kevlar ya, jadi benar-benar top banget. Dan juga karbonnya udah kita copot-copotin semua di video kemarin. Nanti kita bakal pasang di kap mesin karbon, kanar depan karbon, diffuser karbon, dan wing belakang karbon. Tapi pengerjaan dry carbonnya ada di Jogja, jadi abis ini kita langsung ke Jogja. Kalau di video kemarin kan kita udah copot-copotin dan kemarin tuh langsung gue kirim ke Jogja. Jadi sekarang ntar kita lihat progresnya gimana. Dan di video kemarin, ini udah ada kap mesin baru, kita rekap dikit. Kap mesin yang dipakai cuman berapa minggu nih, karena ntar pakai yang karbon. Tapi tetap keren sih, ini udah di coating juga di Aesthetic Garage, jadi makin keren lagi. Dan selain itu, gue juga punya hadiah buat Garasi Drift. Jadi kita di tahun 2021 bakal upgrade equipment yang gokil sih. Kita lihat ya. Alright guys, ini dia equipment baru kita. Ada Lumix GH5 dan Lumix GH5S. Ini keren banget. Ada juga lensa-lensa dari Lumix Leica dan ada gimbal baru dari Ronin SC. Tadinya tuh kita pakai kamera Lumix G7. Ini sebenarnya udah bagus, tapi kita upgrade ke yang lebih profesional lagi. Sekarang langsung aja kita unboxing dulu. Ini dia equipment baru kita, ada kamera baru, gimbal baru, lensa baru. Ini lensa ada banyak langsung kita beli, peruntukannya beda-beda. Ini buat yang wide buat di onboard mobil, ada yang buat wawancara, pokoknya beda-beda deh peruntukannya. Kalau ini yang rekam lagi pakai lensa baru juga, 12 lensa Leica, pakai GH5S nih ngerekamnya, bagus banget hasilnya. Kalau ini kita pakai GH5. Ya kenapa kita milih Lumix? Karena yang pertama kameranya enteng banget, jadi bagi gue sama Dipo yang suka syutingnya sendiri dan badan kita kurus gini, kalau kamera berat-berat tuh kadang bikin capek, tapi karena kita pakai Lumix kameranya enteng jadi enak banget. Dan selain itu karena kita sering ngevlog, jadi ini layar depannya bisa kita balik. Tara. Jadi kita bisa ngeliat muka kita sendiri di layar. Dan fitur terakhir yang paling gue suka adalah image stabilizer-nya. Jadi dalam kamera ini ada stabilizer di sensornya. Ditambah lagi kita pakai lensa yang ada stabilizernya juga. Jadi dua stabilizer jadi satu. Jadi hasilnya tuh sangat-sangat smooth banget, nggak ada shaky sama sekali. Ini hasilnya nih. Itu tanpa gimbal loh gue ngambilnya. Apalagi ditambah pakai gimbal DJI ini. Udah kameranya enteng, hasilnya bagus, stabil banget. Tambah gimbal yang enteng juga, jadi makin oke deh video garasinya. Sekarang langsung aja kita caw ke Yogyakarta. Oke, sekarang kita udah di tempat pembuatan karbonnya, Karya Tama. Ini di Jogja, gue jauh-jauh ke sini untuk ngeliat proses pembuatan dry carbonnya. Ini salah satu contoh yang udah jadi. Ini kap mesin Civic Turbo deh kalau nggak salah. Hasilnya kayak gini kalau dry carbon. Yang membedakan tuh apa sih? Kalau kita lihat sebenarnya finishingnya mirip-mirip sama karbon lapis. Tapi bedanya, ini enteng banget. Oke, gue angkat pakai segini aja bisa. Kalau nggak salah beratnya tadi ditimbang itu sekitar 5 kilo. Itu enteng banget dan lebih kuat. Nih, kalau dipukul nih, dia nggak penyok dan nggak pecah. Karena resinnya itu lebih sedikit kalau dry carbon. Jadi, chance untuk retak di bagian resinnya tuh dikit banget deh pokoknya. Kita lihat proses pembuatannya yuk. Di dalam sini ada kap mesin gua S15 yang kita bikin karbon. Jadi kemarin yang aslinya kita bawa ke sini dicetak. Cetakannya yang ini nih. Fiber tebal banget, harus kuat banget cetakannya. Dan ini karbonnya. Tadi udah diinjek pakai resin. Dan kalau kalian lihat kenapa warna hijau, karena sebenarnya karbonnya itu ada di bagian bawahnya. Ini yang belum diinjek sama resinnya. Ini karbonnya. Terus ada Kevlar baru, ini lapisan luarnya biar nanti
untuk proses selanjutnya lebih mudah. Keren banget prosesnya. Jadi udah jadi kayak gini, habis itu dikasih plastik gitu, divakum sampai udaranya hilang semua, baru diinjek pakai resin. Kenapa prosesnya kayak gitu? Karena biar karbonnya ketekan banget dan juga resin yang dikeluarkan tuh dikit banget, so hasilnya itu bisa durable dan juga bisa enteng banget. Nah, abis udah diinjek, nanti masuk ke sini. Ini kap mesin gue yang bagian atasnya dari dalam sini. Kalau tadi kan bagian bawah. Nah, ini bagian ovennya, step yang hampir terakhir. Dan kalau udah di oven, nanti bagian atas kap mesin gue sama bagian bawahnya digabungin. Habis itu tinggal finishing dan kelar. Sebenarnya gue pengen banget ngambil semua proses-prosesnya, tapi kebetulan ini di Jogja, jauh dari tempat tinggal gue. Jadi kita liputnya ini aja, dan mungkin nantinya gue bakal bikin banyak parts karbon lagi di sini karena jarang banget gue nemu tempat yang bisa bikin dry carbon yang prosesnya pun juga keren banget dan hasilnya keren banget kayak gini. Alright guys, kita udah di Jogja lagi. Ini udah sebulan setelahnya dan semua karbon udah jadi. Sumpah, lo bisa lihat muka gue ini seneng banget. Ini baru gue ambil semuanya. Udah jadi, di lantai ada. Ini kanat depan, enteng banget. Nanti bakal kita bahas di rumah. Abis ini semuanya kita bawa pulang. Gokil, enteng banget. Ini kayak bawa kertas, sumpah. Beda banget sama yang kemarin kan carbon fiber. Dan kita lihat ke bawah. Kap mesinnya bro. Ini kap mesin kayak pantulannya kayak lo lihat di kaca, bener-bener nggak ada gelombang sama sekali, karbonnya rapih banget, dan juga ini karbonnya kan karbon dry carbon ya. Untuk jadi kayak gini tuh susah banget, gue tahu banget cara prosesnya tuh seribet itu. Kalau misalnya salah, ngulangnya tuh dari awal, dari cetakannya harus dirubah. Dan ini hasilnya bener-bener perfect banget dan enteng banget, sumpah ini gokil sih. Ntar bakal kita timbang di rumah, bakal kita lihat lebih detail lagi. Sekarang langsung aja kita bawa semuanya. Ini surga karbon banget sih, Karyatama. Thank you banget. Sekarang langsung aja kita kirim semuanya ke Jakarta dan langsung kita pasang di Jakarta. Alright, kita udah di Jakarta lagi. Thank you so much Karyatama. Bagi kalian yang mau bikin karbon juga, langsung aja cek Instagram ya. Sekarang barang-barangnya udah di Jakarta, udah siap dipasang. Mulai dari wing, dari diffuser sama kanat depan, dan kap mesin. Ini kap mesin paling gokil sih. Finishingnya mengkilap banget, sampai pantulannya tuh bisa kelihatan gitu ya. Dan sekarang kita timbang aja karena ini dry carbon kan, gue bilang kemarin lebih enteng. Sekarang kita buktiin aja nih. Kita timbang dulu dari yang paling berat, yaitu kap mesin standar yang udah plus dempul ini. Ini ngangkat sendiri berat banget. Ya, metode timbangannya kita ada 3, timbangan sama manusia, timbangan buat koper nih yang ditarik, sama timbangan gramasi buat bumbu. Itu buat kita nimbang yang kecil-kecil ya, karena kalau pakai ginian terlalu enteng gitu. Kita lihat berapa kilo ini. Feeling gue sih sekitar 20 kiloan, karena ini berat banget. 18,9 kilo. Ini tadi kap mesin standar 19 kilo. Sekarang kita coba kap mesin Vertex aslinya, ini yang cetakannya. Kita angkat 9,7 kilo. Ya sebenarnya 9,7 kilo udah enteng sih buat kap mesin. Ini kan bahannya fiber juga ya. Tapi bahan fiber tuh nggak sekuat bahan karbon gitu. Dan the moment of truth sekarang kita coba timbang yang ini. 7 kilo pas. Ya ini jauh lebih enteng, beda 2 kilo sama yang fiber, 2 kilo lebih enteng, dan beda belasan kilo dari yang standarnya. Jadi benar-benar weight reduction banget sih ini. Udah gitu juga lebih kuat dan bikin mobil jadinya lebih rigid juga pastinya. Dan ini untuk kap mesin. Sekarang kita timbang yang enteng-entengnya ini. Nih, simulasi aja nih. Ini tuh, enteng banget guys. Kita timbang pakai gram-graman. Ini yang paling entengnya, timbang 150 gram. 150 gram tuh enteng sih. Ini 300 gram.
0,3 kilo. Buat referensi, HP tuh coba ya, HP 200 gram. Jadi ini semua kurang lebih beratnya tipis lah sama HP. Dan untuk wing nih, wing gue paling penasaran sih. Ini udah pasti enteng semua lah ya. Wing ini kalau gue angkat jauh lebih enteng dari wing sebelumnya, karena wing sebelumnya itu kan bukan dry carbon, tapi carbon fiber. Kalau ini udah dry carbon semua. Kuat nggak nih? Bismillah. Berapa tuh? 4,7 kilo. Jadi kurang lebih gue udah ngehemat belasan sampai 20 kilo di mobil gue dengan pakai dry carbon ini. Sekarang langsung aja kita pasang. Kita mulai dulu dari kanat depan dan diffuser depan. Habis itu wing, terakhir baru kap mesin karbon. Ya, splitter bawahnya ini udah kepasang. Udah keren banget. Kemarin splitternya retak-retak, sekarang udah bersih lagi dan lebih enteng. Sekarang PR kita tinggal pasang kanatnya nih. Tapi yang ini belum ada lubangnya, jadi kita harus lubangin dulu. Ada mengerikan guys, ngelubangin karbon. Rasanya gimana gitu kalau misalnya salah, soalnya kelihatan banget. Nanti takutnya retak gitu. Ya, tapi karena ini dry carbon, jadi kemungkinan retaknya jadi lebih dikit. Sekarang langsung aja kita bolongin pakai stud. Oke guys, sudah kepasang juga kanat depan dengan karbon, dry carbon. Keren banget, pantulannya beda, lebih kinclong lagi sekarang. Dan sekarang kita langsung aja pasang yang belakang. Kita pasang wing dulu, karena kalau kap mesin karbon terakhir, gue biar yang paling penasaran di yang akhir dulu. Jadi kita pasang wing. Wingnya ini juga gue lupa, kemarin udah lumayan beda. Kemarin itu lebarnya 165 cm, sekarang gue lebarin lagi ke 170, jadi nambah 5 cm. Dan pastinya kelihatannya jadi lebih gede sih. Soalnya kita pasang di sini. Ya, wing belakang udah kepasang, keren banget, dan sekarang lebih lebar lagi kelihatannya. Sekarang kita langsung aja pasang kap mesin depan. Udah gue copot kap mesin lamanya. Sekarang kita tinggal bolongin aja kap mesin karbon ini. Rada sedikit ngeri sih bolonginnya, karena kita harus bolongin untuk pasang bonnet pinnya ini nih. Langsung aja kita mulai, habis itu langsung kita pasang ke mobilnya. Ya, yang ditunggu-tunggu akhirnya kepasang juga. Keren banget pakai kap mesin karbon ini.
kita ngeliatnya jadi kayak mobil di Need for Speed gitu ya, apalagi S15 lagi. Ada beneran bisa bikin kayak gini Need for Speed. Dan sekali lagi thank you so much untuk Karyatama atas karbonnya. Ini sih gokil sih. Untuk ukuran karbon segede gini bisa rapih banget. Itu susah banget sih pasti bikinnya. Kan ya, pantulannya jadi bagus banget ya. Itu pantulan pohon-pohonnya jelas banget di sini. Dan di depan pun juga di kanat-kanatnya pantulannya juga bagus banget. Sekarang kita lihat belakang. Wingnya udah kepasang juga. Ini wing jadi lebih keren sih karena lebih lebar. Dan katanya Dipo mau bikin juga wing ini buat di mobilnya. Setuju apa enggak? Kalau menurut gue sih pakai ducktail aja biar wing ini di gua doang, biar kerennya di gua doang gitu. Dan mungkin sekian untuk video kali ini guys. Thank you so much yang udah nonton. Gue tolong banget saran dari kalian, apalagi diapain lagi ini mobil, karena gue udah bingung mau diapain lagi. Kayak semuanya tuh udah gitu, dari mulai kaki-kaki, bodi, mesin, interior kayak semua udah. Mungkin kalian ada ide, komen aja di bawah. Jual. Ya, ah? Dijual. Dijual? Gue jual 3M. Kalau ada yang mau, gila lo berarti. Mungkin sekian video kali ini. Keep driving safe and goodbye.